benar. Nih dari ayat ini kita akan jadikan untuk menjadi bumerang bahwa Al-Quran itu berbohong. Mana ada laut terbelah? Kata mereka nggak ada laut terbelah. Bagaimana ceritanya laut bisa dibelah? Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata mereka melakukan penelitian. Mereka cari sejarah di mana terjadinya laut ini terbelah. Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diselamatkan. Oh, di Laut Merah, dicari Laut Merah. Oh, ketemu ini Laut Merah, kita telusuri dengan teknologi di zaman sekarang pakai kapal selam dengan kameranya yang canggih. Akhirnya mereka masuk ke dasar lautan. Ternyata hari pertama nggak menemukan apa-apa, hari kedua, hari ketiga mereka dibikin bengong dengan sebuah batu karang yang agak aneh bentuknya. Lalu batu karang ini sama dia diangkat, dipecahin, ternyata isinya roda kereta perang. Ditelusuri lagi, di situ banyak tulang belulang manusia dan banyak tulang belulang hewan, yaitu kuda. Begitu juga senjata, pedang, panah dan sebagainya. Sepanjang jalur Laut Merah. Berarti mereka berkesimpulan, berarti dulu benar ada orang, ada tentara, ada kuda, ada senjata yang melewati dasar lautan ini lalu ditenggelamkan. Percayalah mereka bahwa Al-Quran itu benar. Akhirnya orang-orang yang meneliti itu malah masuk Islam. Nah, kita ingin petik hikmah itu dari sekarang. Pertemuan ini kita ingin ambil hikmah itu. Apa hikmahnya? Dulu Allah menghancurkan kebatilan. Dulu Allah menenggelamkan Fir'aun dan menolong yang benar, menolong nabinya, menolong pengikutnya. Demi Allah, saya yakin kalau kita mau ambil, mau memetik hikmah 10 Muharram yang terjadi menolong Nabi Musa, masa iya Allah nggak bisa nolong diri kita? Masa iya Allah nggak bisa nolong kampung kita? Masa iya Allah nggak bisa nolong bangsa dan negeri kita dari segala macam kezaliman? Takbir! Bismillah, anak yatim ada di sini, ibu-ibu. Masa iya ibu-ibu nggak bisa ditolong urusan ekonominya? Ini saya tahu mukanya lagi pada susah. Sama anak yatim ini kita duduk di 10 Muharram. Kita ingat Allah, kita zikir, kita sholawat, syarat-syarat doa kita terkabul insyaallah. Insyaallah pulang-pulang yang berumah ada yang nganterin sekarung. Tahu apaan sekarung? Beras dari mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, duduk bersama yatim ada 3 setidak-tidaknya hikmah yang ingin kita ambil. Dan kita ingin itu benar-benar kita buktikan nanti. Apa yang pertama? Yang pertama turunnya rahmat Allah, hidayah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita udah cukup lama hidup di dunia ini, tapi mohon maaf kita harus jujur, kita masih jauh dari Allah. Kita masih belum menjalankan yang wajib, tapi kita masih juga menjalankan yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begitu? Bukankah kita semua ingin berubah lebih baik? Bukankah kita ingin lebih taat kepada Allah? Disinilah saatnya kita menjemput hidayah Allah. Diaminkan sama anak-anak yang mulia. Mudah-mudahan pulang dari sini kita akan mendapatkan hidayah dan menyadari untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang sholatnya masih bolong-bolong, bisa jadi pulang dari sini kita merenung. Allah benar juga. Ini tahun baru Islam, ini bulan Muharram, udah tanggal 10. Saya demi tahun baru saya lewati. Artinya umur saya semakin berkurang. Jatah kita semakin berkurang. Masa kita belum benar-benar? Apa kita kalau udah benernya nanti ketika sudah siap untuk dicabut nyawa kita? Mumpung kita masih banyak kesempatan, kita saat ini yakin Allah akan menurunkan rahmat dan hidayahnya agar kita benar-benar bisa lebih baik dan berubah. Setuju? Itu yang pertama. Acara ini kita jadikan turunnya rahmat dan hidayah Allah bersama anak-anak yang mulia. Karena memang kata Rasulullah juga, barang siapa yang menyayangi anak yatim akan bersamaku seperti ini nanti di surga. Rasulullah mengeluarkan 2 jarinya, telunjuk dan kanan. Artinya dari telunjuk dan kanan itu dua-duanya berdampingan.
Jadi barang siapa yang menyayangi anak yatim, menyantuni, membahagiakan, akan seperti ini kata Rasulullah nanti di surga. Bisa jadi rahmat itulah yang akan membuat kita semakin baik, taubat dan taat, akan benar-benar bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dan tangan. Makanya tadi Pak, sebenarnya kita sangat terharu. Anak yatim dikasih jajannya girang banget. Ya, diusap kepalanya. Anak yatim itu senang banget kalau diusap kepalanya. Karena segala sesuatu yang diusap itu senang dan bahagia. Kucing ya, kucing kalau diusap-usap tuh senang sampai tidur. Yang bininya hamil, ibu kalau lagi hamil senang gak perutnya diusapin sama suaminya sambil salawatan. Ya, suaminya ngusapin perutnya sambil salawatan, kata bininya bang, dedenya senang banget. Yang penting jangan turun ke bawah, jangan naik ke atas. Lain tangan. Ya, pokoknya yang diusap-usap itu senang, begitu juga yatim, bahagia sekali. Yang kedua, kita pengen mengambil keberkahan bersama anak yatim adalah dikabulkannya doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya guru NI, guru SD, ini juga banyak murid saya di sini. Ibu-ibu juga pada kenal sama saya. Ya, saya kalau ada acara-acara yatim di komplek ya, Bang Munar dan orang-orang tua yang lain, ini testimoni nih. Ini kisah-kisah nyata dari orang yang sering mengundang anak yatim. Ya, jadi ada jamaah, asal ada acara apa-apa pasti manggil yatim. Anaknya ulang tahun yatim, anaknya mau kuliah yatim. Termasuk anak-anak yatim ini juga pernah sering saya bawa ke apartemen karena saya tugas di sana sebagai imam masjid. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada 2 jamaah, ini motivasi buat kita. Ibunya yang satu cuma tukang ayam geprek, yang satu lagi ibunya cuma perawat nenek-nenek tua yang kencing berak udah di kasur. Tapi anaknya yang tukang ayam geprek, anaknya kuliah sampai ke Jepang S2-nya. Yang satunya anaknya kuliah sampai ke Belanda S3-nya. Ini bener ini, demi Allah ini kisah nyata. Padahal ibunya tadi bukan pekerja sukses, bukan wanita karir. Cuma seperti itu pekerjaannya, tapi anak-anaknya bisa sampai ke Jepang, bisa sampai ke Belanda. Terakhir kemarin saya dengar yang ke Jepang udah ngumrohin emaknya. Yang ke Belanda saya dengar kemarin udah beliin rumah emaknya. Kenapa dia bisa begitu? Apa kaitannya dengan anak yatim? Saya tahu benar dia setiap proses ujian, kelulusan selalu manggil anak yatim. Pak Ustadz, anak saya mau ujian, tolongnya panggil anak yatim biar minta doanya. Masya Allah. Betul nggak anak-anak? Siapa yang sering ke apartemen sama Pak Guru? Banyak di sini. Itu benar nak. Dia benar-benar merasain keberkahan kalian. Betul Pak. Itu dengar-dengar terakhir kemarin saya dianterin pulang umroh, dianterin gamis, Masya Allah, sampai sekarang tuh gamis saya istimewakan. Saya pakai kalau buat lebaran doang. Karena bagus gamisnya. Ya. Nah, jadi kita berharap dengan keberadaan anak yatim ini, saya yakin kita banyak masalah, kita banyak kebutuhan, kita banyak hajat, baik hajat kita, hajat anak-anak kita, masa depannya, dunianya, sampai akhirat kita semua banyak hajat. Mudah-mudahan bersama mereka ini doa kita akan dikabul oleh Allah SWT. Yang terakhir, keberkahan bersama anak yatim adalah bapak-bapak yang punya anak, saya juga punya anak, ibu-ibu yang punya anak. Bu, keberadaan mereka ngingetin kita bahwa demi Allah suatu saat anak kita akan seperti anak-anak yang duduk bersama kita. Bisa jadi saat ini anak kita masih bisa manggil kita bapak. Bisa jadi anak kita masih bisa minta duit sama kita kepada bapaknya. Bisa jadi anak masih ngadu kepada emaknya. Masih dia nakal ma minta jajan ma. Tapi suatu saat demi Allah anak kita akan bingung kemana bapaknya, kemana emaknya, kemana mau minta duit, kemana mau mengadu. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada yang paling baru nggak jadi yatim? Ada nggak yang paling baru? Yang beberapa hari atau beberapa minggu ditinggal emak atau bapaknya?